Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Moko Pratama dalam Info Jatim edisi 13 Mei 2023. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya Pemprov Jatim melakukan rapat evaluasi dan percepatan pelaksanaan APBD tahun 2023. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka Festival Rujak Ulek tahun 2023. Gubernur Khofifah Indar Parawansa pimpin misi dagang dan investasi dengan Pemprov Lampung. Dari studio Diskom Info Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info pembangunan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap kerjasama dan kolaborasi Persatuan Insinyur Indonesia atau PII dalam pembangunan di Jawa Timur terus ditingkatkan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Inyoman Gunadi, saat memberikan sambutan pembukaan musyawarah wilayah PII Jatim, mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Hotel DoubleTree Surabaya, Jumat 5 Mei 2023. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap kerjasama dan kolaborasi Persatuan Insinyur Indonesia atau PII dalam membantu pembangunan Jawa Timur terus ditingkatkan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Inyoman Gunadi saat memberikan sambutan pembukaan musyawarah wilayah PII Jawa Timur mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Hotel DoubleTree Surabaya Jumat 5 Mei 2023. Ia mengatakan para insinyur banyak berperan dan berkontribusi besar dalam bantu pembangunan di Jawa Timur. Menurutnya, profesi insinyur menjadi berkah untuk seluruh komponen bangsa. Peran insinyur sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur yang adil, sejahtera, dan unggul. Dalam kesempatan muswil tersebut, PII Jawa Timur juga memberikan penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan Wali Kota Madiun atas perannya dalam peningkatan pembangunan di daerah. Demikian Erwin Muhammad melaporkan. Sementara itu, Pemprov Jatim melakukan rapat evaluasi dan percepatan pelaksanaan APBD tahun 2023. Kegiatan yang berlangsung di PT BPR Bank Jombang Perseroda atau Bank Jombang Tower, Jalan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, 153155 Candi Mulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Setda Prof Jatim, Ahmad Jazuli, Jumat 5 Mei 2023. Dalam kegiatan tersebut, masing-masing perangkat daerah menyampaikan perkembangan realisasi APBD hingga awal bulan tahun 2023. Data realisasi anggaran juga dilengkapi dengan kendala yang dialami dalam proses penyerapan anggaran selama bulan berjalan. Pemprov Jawa Timur melakukan rapat evaluasi dan percepatan pelaksanaan APBD tahun 2023. Kegiatan tersebut berlangsung di PT BPR Bank Jombang, Jalan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid 153 Jombang, dan dipimpin langsung oleh Asisten Administrasi Umum Setda Prof Jawa Timur Ahmad Jazuli Jumat 5 Mei 2023 pagi. Dalam kegiatan tersebut, masing-masing perangkat daerah menyampaikan perkembangan realisasi APBD hingga awal bulan April tahun 2023. Data realisasi anggaran juga dilengkapi dengan kendala yang dialami dalam proses penyerapan anggaran selama bulan berjalan. Hasil rapat evaluasi tersebut nantinya akan dikaji dan dianalisis untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan realisasi anggaran yang mempunyai karakteristik berbeda pada setiap bulannya. Seperti yang disebutkan dalam Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, bahwa segala bentuk penerimaan maupun pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Dalam menjalani roda pemerintahan daerah, tinggi rendahnya penyerapan anggaran APBD dijadikan sebagai salah satu indikator yang dapat mendeskripsikan seberapa jauh perjalanan target yang telah direncanakan oleh instansi pemerintah daerah, sehingga salah satu penentu keberhasilan suatu pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahannya adalah pada penyerapan anggarannya. Melalui rapat evaluasi rutin inilah pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha menjaga kualitas dan kuantitas penyerapan anggaran agar tetap berjalan on track dan menghindari penumpukan program dan kegiatan yang cenderung dikebut pelaksanaannya pada akhir tahun anggaran. Dari Jombang, tim Info Jatim melaporkan.
Sobat Jatim, kita beralih ke info agama. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka musyawarah wilayah 12 Nahdlatul Aisyah atau NA Jawa Timur di Gresik Sabtu 6 Mei 2023. Pada kesempatan itu, Gubernur Khofifah menggarisbawahi pentingnya penguatan seluruh elemen organisasi Muhammadiyah. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka musyawarah wilayah ke-12 Nahdlatul Aisyah Jawa Timur di Gresik Sabtu 6 Mei 2023. Gubernur Khofifah menggarisbawahi pentingnya penguatan seluruh elemen organisasi Muhammadiyah. Penguatan pertemuan pikiran dan gerakan yang berseiring juga menjadi harapan Gubernur Khofifah. Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah juga membahas penguatan ekonomi, serta membahas salah satu program yang akan dikuatkan Nasyiah, yaitu Eco-Green. Gubernur Jatim pun berbicara tentang komitmen penanaman mangrove di Jawa Timur yang dilakukan hampir setiap 2 minggu. Produk hilirisasi dari mangrove juga sudah cukup banyak, mulai dari sirup mangrove, tepung mangrove, hingga batik dengan bahan baku pewarnaan dari mangrove. Dari Gresik, Jawa Timur, Tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, kita beralih ke info pariwisata. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri sekaligus membuka Festival Rujak Ulek tahun 2023 di Kia-Kia, Jalan Kembang Jepun, Surabaya, Sabtu malam 6 Mei 2023. Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih dan salam kepada perwakilan konjen yang hadir, serta arek-arek Surabaya yang selalu menjaga kehangatan dan guyub rukun, serta selalu menjaga persaudaraan dan menjaga seduluran. Kita simak keseruannya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri sekaligus membuka Festival Rujak Ulek tahun 2023 di Kia-Kia, Jalan Kembang Jepun, Surabaya, Sabtu 6 Mei 2023. Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih dan salam kepada perwakilan konjen yang hadir, serta arek-arek Surabaya yang selalu menjaga kehangatan dan guyub rukun, serta selalu menjaga persaudaraan dan menjaga seduluran. Hari ini bersama-sama kita hadir dalam Festival Rujak Ulek, sebuah tradisi dan budaya. Di setiap RT ada penjual rujak ulek, di setiap RW ada penjual rujak ulek, leres mboten. Di sangat banyak tempat rujak ulek menjadi sumber ekonomi masyarakat Jawa Timur, khususnya Surabaya. Tidak ada cingurnya rujak ulek Surabaya tetap luar biasa. Pokoknya yen tuku ketan neng pasar Keputran. Jaga. Ayo bangun seduluran dan saling bergandengan tangan. Dari Surabaya, Info Jatim melaporkan. Perkembangan pesat teknologi informasi membuat jutaan orang mengakses internet dengan mudah. Tak terkecuali dalam hal informasi yang menyebar melalui media sosial. Hampir 70% penduduk Indonesia aktif di media sosial dengan waktu akumulasi mengakses internet lebih dari 8 jam per hari. Namun, tingkat literasi digital masyarakat Indonesia masih di level sedang, dengan indeks 3,49% dari nilai maksimal 5,0%. Dan 60% dari pengakses internet terpapar informasi hoax. Hal ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Terlebih, informasi hoax ini banyak menyebar di kalangan muda-mudi generasi penerus negeri ini. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur hadir memberikan solusi untuk menangkal informasi hoax. Melalui klinik hoax, menjadi salah satu pelayanan bagi masyarakat untuk mengetahui kebenaran informasi yang diterima. Masyarakat dapat memastikan validitas atau mengetahui informasi tersebut hoax, disinformasi, fakta, atau ujaran kebencian melalui website klinikhoax.jatimprof.go.id.
dan jaringan Kim. Saya sering banget mendapatkan informasi hoax di media sosial. Di grup WA, saya sering menjumpai informasi yang tidak begitu jelas sumbernya. Bahkan ada ujaran kebencian di dalamnya. Namun, setelah saya mengetahui website klinik hoaxjatimprof.go.id, saya merasa aman dan nyaman. Website itu membantu saya dalam menyaring informasi itu hoax atau bukan. Hari-hari ini di era digital orang menyebutnya, begitu banyak hoax di sekitar kita. Berita-berita sampah dan bahkan informasi yang menyesatkan kita. Kalau kita mau benar, maka mari kita belajar bersama mendapatkan literasi yang memadai melalui klinik hoax.jatimprof.go.id. Kami akan terus berinovasi dan mengembangkan aplikasi Klinik Hoax, serta mengupayakan pelayanan terbaik yang dapat diakses secara mudah dan cepat oleh masyarakat guna memerangi hoax dan ujaran kebencian. Sementara itu kita beralih ke info ekonomi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin langsung misi dagang dan investasi dengan Pemprov Lampung yang digelar di Lampung Senin 8 Mei 2023. Tercatat, misi dagang dan investasi tersebut berhasil mencatatkan transaksi hingga 285,52 miliar rupiah. Misi dagang diikuti 127 pelaku usaha dari kedua provinsi. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Khofifah dan Gubernur Lampung Arinal Junaidi ditandai dengan pemukulan tambur beduk khas Lampung. Pada kegiatan misi dagang dan investasi antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Lampung kali ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengharapkan adanya sinergisitas dan kolaborasi yang bukan hanya fokus pada peningkatan volume tapi juga hilirisasi. Misi dagang dan investasi yang digelar di Kota Bandar Lampung Senin 8 Mei 2023 ini berhasil mencatatkan transaksi hingga 285,52 miliar rupiah. Dari transaksi tersebut, komoditas yang berhasil ditawarkan ke Lampung antara lain hewan ternak sapi, gula merah tebu, olahan ayam, ekspedisi hasil perikanan, produk tembakau, dan SDM pendidikan vokasi. Dalam kesempatan ini, Gubernur membahas ekspor kopi dan pisang serta menggarisbawahi penguatan industri manufaktur dan desa wisata. Kami menyampaikan terima kasih kerjasama yang sangat baik dari Provinsi Lampung, seluruh dunia usaha di Provinsi Lampung, termasuk organisasi provinsi di Provinsi Lampung, ada IWAPI, ada Kadin, ada HIPMI, bersama IWAPI, Kadin, dan HIPMI dari Jawa Timur, BUMD Lampung, BUMD Jawa Timur, dan kita juga melakukan MOU antara OPD Provinsi Lampung dengan OPD Pemprov Jawa Timur. Turut hadir dalam kesempatan ini, para kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, serta kepala dinas yang membidangi perdagangan di kabupaten kota se-Jawa Timur. Dari Bandar Lampung, Tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, masih dari Provinsi Lampung, sehari sebelum pelaksanaan misi dagang dan industri, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersilaturahmi dengan masyarakat Jawa Timur di Lampung. Kegiatan yang digelar di Kota Bandar Lampung Minggu 7 Mei 2023 juga diharapkan menjadi upaya penguatan pasar antar daerah. Kita simak informasinya berikut ini. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersilaturahmi dengan masyarakat Jawa Timur di Lampung. Kegiatan yang digelar di Kota Bandar Lampung Minggu 7 Mei 2023 ini juga diharapkan menjadi upaya penguatan pasar antar daerah. Gubernur Khofifah menjelaskan, di setiap misi dagang yang dilakukan ke provinsi di luar Jawa Timur akan selalu diiringi dengan forum silaturahmi. Hal ini diyakininya sebagai pendekatan yang efektif untuk bisa memaksimalkan peran masyarakat Jatim dalam upaya penguatan ekonomi. Bagaimana kemudian silaturahmi kita bangun kalau menyentuh saja, menyapa,
juga sudah tidak mau. Panjenengan menjadi bagian perekat dari seluruh kekuatan budaya, sosiologis, termasuk politis. Saya mohon semuanya bisa memberikan kontribusi terbaik di Provinsi Lampung ini. Gubernur Jatim juga menyampaikan terima kasih kepada para pinisepuh Paguyuban Jamur Kesuma Lampung dan berharap silaturahmi ini menjadi sumber untuk memanjangkan umur dan juga meluaskan rezeki. Dari Kota Bandar Lampung, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, guna mengantisipasi dan menghadapi arus informasi hoaks menjelang pemilu 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur bersama Komite Komunikasi Digital atau KKD Jatim mengadakan talk show kopi laborasi dengan tema menciptakan ruang digital yang sehat menjelang pemilu 2024. Kegiatan yang juga bersinergi dengan KPU Jatim dan Polda Jatim ini dilaksanakan di Hotel Mercure, Kota Malang, Kamis 11 Mei 2023. Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, sekaligus meluncurkan aplikasi klinikhoax.jatimprof.go.id. Kita simak informasinya berikut ini. Guna mengantisipasi dan menghadapi arus informasi hoaks menjelang pemilu 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur bersama Komite Komunikasi Digital KKD Jatim mengadakan talkshow bertajuk Kopi Laborasi dengan tema menciptakan ruang digital yang sehat menjelang pemilu 2024. Kegiatan yang juga bersinergi dengan KPU Jawa Timur dan Polda Jatim ini dilaksanakan di Hotel Mercure, Kota Malang, Kamis 11 Mei 2023 pagi. Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, sekaligus meluncurkan aplikasi klinikhoax.jatimprof.go.id. Kadis Sherlita mengatakan, media sosial kini menjadi sesuatu yang berpotensi sebagai ajang eksistensi menyampaikan sesuatu, apalagi mendekati pemilu 2024. Saat ini tercatat jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2023 sebanyak 210 juta orang atau 76,3% dari total 275 juta penduduk Indonesia. Teman-teman dari OPD yang hadir, teman-teman dari kabupaten kota yang hadir, teman-teman dari jajaran Pak Herlambang dan kabupaten kota, Pak, monggo kami persilakan untuk bisa memanfaatkan ini juga. Atau misalnya kalau Bapak Ibu sudah punya, menjadikan ini sebagai pelengkapnya, kami persilakan. Jadi di zaman sekarang, Bu Gubernur kemarin waktu pelantikan administrator juga menyampaikan tidak ada keberhasilan tunggal. Ya, bentuk kolaborasi seperti inilah yang menjadi atau yang biasa kita sebut sebagai kesuksesan bersama. Nggak ada lagi kesuksesan tunggal. Kami dari Kominfo menyiapkan klinik hoax ini sebagai bentuk antisipasi, ya, sebagai bentuk kepedulian kita semua untuk kemudian bersama-sama memerangi hoax. Besarnya pengguna internet tersebut menurut Sherlita harus menjadi perhatian untuk melakukan pengamanan ruang digital di Indonesia agar bisa menciptakan informasi yang bersih, sehat, dan produktif. Dalam kesempatan itu juga di-launching Klinik Hoax. Klinik Hoax ini sudah ada sekitar 2-3 tahun dan terus akan dikembangkan. Klinik Hoax ini sebagai bentuk antisipasi dan sebagai bentuk kepedulian kita untuk kemudian bersama-sama memerangi berita hoax. Sementara itu, Ketua Komite Komunikasi Digital KKD Provinsi Jawa Timur Arif Rahman mengatakan, persoalan di ruang digital bukan hanya persoalan di Indonesia. Penetrasi internet yang sangat besar, satu sisi menjadi berkah, tapi dalam sisi yang lainnya juga banyak persoalan yang tidak kalah meresahkan. Era digitalisasi saat ini menurutnya adalah informasi yang sangat luar biasa. Untuk mengatasinya, antara lain dengan literasi dan edukasi. Sedangkan langkah dan strategi salah satunya dengan berkolaborasi bersama Diskominfo. KKD ini merupakan lembaga kolaboratif pertama di Indonesia yang tujuannya memang untuk menghadapi banjir informasi hoax. Dari Kota Malang, tim Info Jatim melaporkan.
Sobat Jatim, demikian beragam info Jatim edisi kali ini. Saya Moko Pratama pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis Jatim Bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.